Belanja online termasuk gaya hidup. Hampir di semua platform viral sekarang ada ruang transaksi online-nya. Di satu sisi, ini menguntungkan karena nggak buang-buang waktu, transaksi mudah, dan bisa lihat banyak produk tanpa diawasi. Tapi, gimana kalau suatu hari nanti semua orang tiba-tiba berhenti belanja online? Sama kayak belanja online yang tiba-tiba masuk dan menjadi gaya hidup, bisa aja suatu hari nanti semua yang online tiba-tiba menghilang dan memaksa kita balik ke gaya hidup lama. Apa yang bakal terjadi? Yuk bahas. Kita bahas dari berbagai aspek dan elemen pengguna belanja online. Pertama, dampak bagi e-commerce dan bisnis digital. Pihak pertama yang terdampak pastinya pemilik e-commerce dan bisnis digital karena mereka bekerja, mencari uang, dan menghidupi karyawan dari sini. Kalau nggak ada yang belanja online, otomatis mereka harus melakukan restrukturisasi hingga PHK massal. Dampaknya nggak cuma bagi karyawan mereka aja, tapi juga orang-orang yang bekerja sama dengan mereka seperti staf layanan ekspedisi dan orang-orang yang ada di balik sistem e-wallet. Semuanya terancam kehilangan pekerjaan. Tentu aja pihak kedua yang berdampak jika belanja online dihentikan adalah konsumen. Kita harus kembali ke cara belanja tradisional, datang ke pusat perbelanjaan, memilih secara langsung dan harus antri saat bayar. Perubahan ini juga bakal bikin kita kekurangan informasi soal produk yang lagi tren. Pilihan produknya terbatas dan pastinya susah bandingin harga. Jangankan dapat info diskon, flash sale atau info cuci gudang, belanja nggak ketipu aja udah syukur. Tiga industri yang bakal kalah. Industri yang bakal kalah kalau fenomena ini terjadi, yang paling terasa banget itu ada tiga. Logistik dan ekspedisi, influencer dan afiliasi marketing, terakhir vintage berbasis transaksi digital. Alurnya sama, saat orang berhenti belanja online, maka mereka akan kehilangan pelanggan setia. Mau nggak mau, semua orang yang bekerja di tiga industri ini, baik staf, mitra, atau penanam modal, harus menerima resiko terburuk. Nah, pertanyaannya, apakah dunia bisa bertahan tanpa belanja online? Sebagian besar orang kayaknya bakal kesulitan. Bukan sekedar perubahan cara belanja aja, tapi ada perubahan gaya hidup yang agak ekstrim. Semua harus dilakukan secara manual, butuh waktu dan tenaga yang nggak sedikit. Belum lagi nasib banyak orang yang kehilangan pekerjaan, peluang kerja yang semakin sempit, dan potensi pergerakan ekonomi yang melambat. Kalau dilihat dari skala yang lebih luas, masalah selanjutnya bakal berkaitan dengan kemiskinan. Jadi, bisa disimpulkan hidup tanpa belanja online itu agak susah. Tapi ada kemungkinan tren belanja online akan menurun suatu saat nanti, terutama saat orang mulai sadar tentang pentingnya manajemen uang, frugal living, hidup minimalis, dan zen. Solusi terbaik agar semuanya bisa tetap stabil adalah hidup seimbang. Belanja online dan offline harus sama-sama jalan. Keduanya harus berjalan beriringan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, bisnis lokal, dan menjaga lingkungan. Terakhir, sisi positif kegiatan belanja yang seimbang. Ada 5 poin yang bisa disoroti dari perubahan gaya hidup ini. Pertama, bisnis lokal atau toko fisik bisa bangkit lagi. Ini mendukung ekonomi lokal. Toko tradisional bisa bertahan dan gak bikin yang kaya jadi makin kaya. Kedua, udara jadi lebih sehat karena jejak karbon dari ekspedisi pengiriman barang berkurang. Ketiga, bisa lebih hemat karena nggak gampang tergiur iklan flash sale, gratis ongkir, dan sejenisnya. Keempat, interaksi sosial meningkat. Kita jadi tahu siapa aja yang jualan di sekitar kita. Dan kita bisa menjadi belajar tawar-menawar. Terakhir, ada kesempatan buat produsen lokal mengembangkan produknya jadi lebih otentik dan punya ciri khas tanpa takut bayang-bayang marketplace besar. Oke, kurang lebih hal-hal inilah yang bakal terjadi kalau belanja online tidak ada. Tetap ada sisi baiknya, tapi sebagai orang yang hidup di generasi ini, kita perlu mengukur dari dua sisi dan melihat mana keputusan terbaik dan paling banyak manfaatnya. Kita juga bisa menyusun rincian jenis barang apa aja yang bisa dibeli secara online dan offline. Kapan harus belanja online? Idealnya berapa kali dalam sebulan boleh belanja online? Intinya jangan sampai kita jadi ekstrim yang 100% harus online atau 100% harus offline. Kalau sekarang eranya affiliate, produk digital, jualan online, live streaming, maka sebisa mungkin pelajari tentang semua itu. Setidaknya sampai beberapa tahun ke depan tren ini tetap bakal ada.